Amigos, ini kan yang kalian mau. Mimin sebenarnya mau UAS, tapi demi kalian nih ya, demi kalian nih, Mimin bela-belain buat ngebahas ini. Ini kan yang kalian mau, amigos. Min, Sundalen, Min Sundalen, Bang Sundalen, Bang bahas Sundalen, Bang Sundalen. Oh, Sundalen, bahas Sundalen, Min. Halah, udah banyak yang request, Min. Masa kagak lo bikin videonya? Why not? Lo mah enak. Orang lo cuma numpang muka sama ngebacot doang. Yang bikin riset siapa? Gua. Yang bikin skrip? Gua. Yang edit video? Gua. Yang upload video? Gua. Yang nerima kritik dan masukan? Ya gua juga. Min. Mending intro dulu, Min. Keliling dunia yuk. Hayu. Sebelum kita bahas, yuk kita nge-rap dulu. Yeah, aha. Sekarang kita bahas Sundalen. Yeah. Kemarin kita bahas Argolen. Yeah. Simak terus, my friend. Yeah. Haduh, padahal ngefans sama Eminem dari SD. Sekarang udah kuliah, tapi skill rap gitu-gitu aja. Hola amigos. Sundalen merupakan suatu wilayah biogeografis di kawasan Asia Tenggara. Sundalen mengacu pada sebuah daratan luas yang pernah ada selama 2,6 juta tahun, di mana pada saat itu permukaan air laut lebih rendah. Sehingga kalau kita lihat, daratan pada saat itu tampak menyatu. Wilayah Sundalen mencakup Semenanjung Malaka, Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Selain itu, Sundalen juga mencakup Laut Jawa, Teluk Siam, dan sebagian dari Laut Cina Selatan. Sehingga secara keseluruhan, total luas wilayah Sundalen kira-kira adalah 1,8 juta kilometer persegi. Kok tiba-tiba miring ini? Net, lo kagak ngajak William si paus biru kayak kemarin kan? Enggak kok, Min, udah gak kontakan lagi kita. Serius lo? Terus kenapa miring ini? Itu. Duar! Alamak, daun pisang. Nah, ini siapa, Net? Kasihan dia, Min. Tadi kayak tersesat. Jadi gua tolong aja gitu kan. Ingat, Min, kita sebagai sesama makhluk hidup haruslah saling tolong-menolong. Congor lo, Net. Pinter amat nyari alasan. Tenang, Min. Gua tahu kita harus kemana. Tada! Ini mah penyu, bos. Lo kagak lihat gue ini apa? Penyu belimbing? Bangs, mentang-mentang mau bahas Sundalen. Nggak tahu tuh. Tunjukin aja di mana tempat lo tinggal. Aslinya dari Batam, Bang. Dekat Barelang. Mungkin kalian bertanya-tanya, dari mana asal mula istilah Sundalen? Apakah karena orang-orang di Sundalen bisa ngabodor? Hehehe, herai we urang mah amigos. Istilah Sundalen sebenarnya merupakan istilah yang diciptakan oleh seorang ahli geologi bernama Gustav Adolf Frederick Molengraaff pada tahun 1919. Di tahun 1921, dalam penelitiannya, Gustav mengemukakan bahwa terdapat kedalaman laut yang hampir seragam pada lapisan yang diduga merupakan Sundalen. Keseragaman ini akibat dari peristiwa banjir yang berulang-ulang saat lapisan es di bumi mencair. Nama Sundalen kemudian diusulkan sebagai nama untuk landas semenanjung oleh Reinhold Willem van Bemmelen dalam bukunya yang berjudul Geology of Indonesia pada tahun 1949. Tapi kalau menelisik jauh ke belakang, istilah Sunda pertama kali muncul dalam ciptaan Ptolemy sekitar tahun 150 Masehi. Jadi, gimana ceritanya Sundalen bisa dikenal? Tentunya, banyak banget teori-teori terkait planet bumi kita tercinta. Teori bumi datar lah, teori terra infinita lah, teori apalah, termasuk juga soal asal mula terbentuknya wilayah-wilayah negara dan benua. Ada satu teori yang berkaitan dengan Sundalen, yaitu teori out of Sundalen. Teori ini dikemukakan oleh Stephen Oppenheimer. Bukan Oppenheimer yang ini, tapi yang ini. Nah, teori ini berkata kalau Sundalen adalah sebuah wilayah daratan yang menjadi cikal bakal Kepulauan Nusantara. Menurut Oppenheimer, Sundalen adalah sebuah kawasan dengan budaya yang tinggi. Oppenheimer menyatakan, jika Anda membuka atlas, Anda akan melihat Laut Dangkal. Jika Anda melihat Laut Cina Selatan, Laut Jawa, keduanya merupakan lahan kering yang menghubungkan Kalimantan, Jawa, Bali, Sumatera, Semenanjung Melayu sekaligus dalam satu benua. Jadi maksud Oppenheimer adalah, Laut Cina Selatan dan Laut Jawa memiliki potensi sebagai sebuah daratan pada masa lalu. Oppenheimer melihat adanya keterkaitan orang-orang di Asia Tenggara dan Pasifik dengan Indonesia. Oppenheimer melakukan penelitian menggunakan metode genetik
untuk melihat adanya keterkaitan mitokondria DNA. Hubungan mitokondria DNA ini dapat menunjukkan adanya sebuah hubungan kekerabatan antara Asia Tenggara dengan Pasifik sejak 40.000 tahun yang lalu. Di tahun 1999, Oppenheimer menerbitkan bukunya yang bertajuk Eden in the East, The Drowned Continent of Southeast Asia. Dalam bukunya tersebut, Oppenheimer melakukan pendekatan multidisiplin untuk mengembangkan teori yang ia punya. Salah satunya ialah melalui cerita mitologi. Ia menghubungkan teori Sundaland dengan cerita legenda yang ada di masyarakat. Dan ternyata ada juga versi bahasa Indonesianya yang terbit di tahun 2010 dengan judul Benua yang Tenggelam di Asia Tenggara. Oppenheimer beranggapan kalau orang-orang yang berasal dari Nusantara menjadi leluhur orang Asia, sebab melihat dari kondisi geografis Sundaland yang mendukung terhadap kebutuhan pangan, dan juga untuk kebutuhan pertanian, dan juga untuk kebutuhan peternakan, sehingga daerah Nusantara dapat menjadi pusat komunitas, oleh karena wilayahnya yang subur. Akan tetapi, peradaban Sundaland akhirnya tenggelam karena terjadi sebuah banjir besar sekitar 14.000 sampai 7.000 tahun yang lalu. Sebagai akibat dari banjir tersebut, air laut jadi naik sekitar 500 kaki, atau 150 meter. Karena terjadinya banjir tersebut, akhirnya para penduduk Sundaland melakukan migrasi ke tempat lain, sehingga terjadi juga yang namanya persebaran budaya dan peradaban. Alur waktu Sundaland sendiri terbagi menjadi beberapa masa. Hal ini juga berhubungan dengan pergerakan tektonik yang telah berlangsung selama jutaan tahun. Pada masa Jurassik akhir, yang berlangsung sekitar 200,3 juta tahun yang lalu hingga 145 juta tahun yang lalu, blok Banda pernah bergabung dengan Gondwana. Kemudian, blok Banda dan Gondwanaland terpisah, lalu menjauh dari Sulaspur. Lalu pada periode Kretasius awal, yang terjadi sekitar 145 juta sampai 100,5 juta tahun yang lalu, merupakan awal dari terpisahnya kawasan Australia dengan Papua. Setelah itu, India juga terpisah dari Australia sekitar 25 juta tahun kemudian. Pada periode Kretasius Tengah, sekitar 90 juta tahun yang lalu, wilayah Kalimantan mulai mendekat ke sebelah barat laut. Kemudian anak benua India terus bergerak ke arah utara. Sementara itu, wilayah Australia dan Papua yang sudah terpisah mulai bergerak menjauhi Antartika. Periode Kretasius akhir, di mana anak benua India mengalami pergerakan cepat ke arah utara. Sundaland sendiri terbentuk pada saat zaman glasial terakhir, sekitar 20.000 tahun yang lalu. Pada saat itu, suhu di bumi menurun, dan permukaan laut lebih rendah daripada masa sekarang. Waktu itu, permukaan laut menurun 30-40 meter, sehingga kemudian, wilayah yang sebelumnya merupakan perairan, kemudian berubah menjadi daratan. Namun, kemudian terjadi kenaikan permukaan air laut, sehingga daratan-daratan tersebut menjadi terpisah. Para penduduk mulai mencari daerah yang lebih tinggi sebagai tempat tinggal, sehingga para penduduk tersebar di seluruh pelosok. Nah, kalau mau lebih lanjut, kalian juga bisa membaca jurnal yang berjudul Tectonic Evolution of Sundaland yang ditulis oleh Metcalfe. Mimin bakal taruh linknya di kolom komentar ya nanti. Apa yang menjadi salah satu bukti yang memperkuat adanya Sundaland? Mari kita lihat batas dari Sundaland paling timur, yaitu di Indonesia. Kita lihat satwa yang ada di Sumatera dan Kalimantan. Keduanya memiliki kemiripan, ada orangutan. Ini membuktikan kalau Kepulauan Nusantara dulu menyatu sebagai satu daratan. BTW, ada yang tahu fungsi garis Wallace? Dan kenapa ada hubungannya sama Sundaland? Silahkan komen di kolom komentar, amigos. Tapi di sisi lain, ada sebuah teori yang menentang teori out of Sundaland. Ada yang namanya teori out of Taiwan. Kenapa, Min? Ada yang namanya Taiwan Land ya? Enggak gitu konsepnya. Kalau teori out of Sundaland menyatakan nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Sundaland, nah kalau teori out of Taiwan menyatakan kalau nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Taiwan. BTW, ada yang tahu nggak nama lain Taiwan itu kepulauan apa? Tulis di kolom komentar, amigos. Oke, kita lanjut. Jadi, orang-orang yang berasal dari Taiwan ini merupakan penutur bahasa Austronesia. Mereka diperkirakan datang dari Taiwan, kemudian melintasi Filipina sekitar tahun 4.500 sampai 3.000 sebelum Masehi. Nah, barulah sekitar tahun 3.500 sampai 2.000 sebelum Masehi, mereka melakukan migrasi ke Indonesia melalui Sulawesi dan kemudian menyebar ke seluruh pelosok Nusantara. Dari Sulawesi, rute mereka terbagi menjadi dua arah. Yang pertama adalah alur barat. Alur ini dari Kalimantan, terus ke Sumatera, Jawa, Bali. Sedangkan alur timur dari Sulawesi dan ke Indonesia bagian timur.
Nah, salah satu kebudayaan yang dibawa oleh para penutur bahasa Austronesia ini adalah budaya maritim. Para penutur bahasa Austronesia yang merupakan bangsa pelaut bermigrasi dari satu pulau ke pulau lainnya. Budaya ini pun menjadi salah satu ciri khas tersendiri di Indonesia. Ya, budaya maritim. Nah, teori out of Sundaland sama teori out of Taiwan itu saling bertentangan, amigos. Banyak juga peneliti yang sulit menerima teori out of Sundaland, oleh karena Oppenheimer turut memasukkan unsur mitologi ke dalamnya. Tetapi para peneliti tetap setuju soal permukaan air laut yang menurun dan membentuk daratan Sundaland. Di video Argoland kemarin, banyak juga yang bingung ya, kok Indonesia termasuk Argoland, bukannya Indonesia merupakan Sundaland. Nah, Mimin kasih penjelasannya. Kalau lebih tepatnya, sebagian dari wilayah Indonesia yang merupakan wilayah Argoland. Dan kalau dilihat dari rentang waktunya, Argoland jauh lebih dulu ada dibandingkan Sundaland yang sekarang. Argoland udah ada sejak ratusan juta tahun yang lalu, sementara bentuk utuh dari Sundaland baru ada puluhan ribu tahun yang lalu. Jadi beda ya. Kalau berdasarkan jurnal penelitian Van Hinsbergen dan Advokat, Sundaland belum menjadi Sundaland seperti yang kita ketahui. Kita bisa lihat, Sundaland belum menyatu dengan bagian dari wilayah Indonesia. Dan lagi pula, Argoland masih dalam penelitiannya, amigos. Tapi Mimin mau denger juga pendapat kalian soal Argoland dengan Sundaland. Yo amigos, ramein kolom komentar. Bahkan ada juga yang nanya, apakah Atlantis merupakan Sundaland? Soalnya ada kemiripan antara keduanya. Tapi untuk ini, mungkin kita bakal bahas di video selanjutnya aja, amigos. Oh iya, amigos, mohon maaf kalau Mimin masih banyak kekurangan dalam penyampaian informasi ya. Jadi kalian boleh koreksi juga. Amigos bebas berpendapat ya, kritik, saran, asalkan sopan. Mungkin ada juga yang kurang berkenan misalnya dengan jokes Mimin. Mudah-mudahan kedepannya Mimin juga bisa lebih baik lagi ya. Kalau ada kritik dan saran, Mimin berterima kasih. Berarti itu semua bentuk perhatian dari kalian semua, amigos. Kedepannya, kalau Mimin banyak salah dalam penyampaian informasi, mohon dikoreksi ya. Sehat-sehat semuanya.